Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan menganalisa beberapa kripto ya. Kita akan mulai dulu dari Bitcoin. Oke, kalau kita perhatikan sekarang Bitcoin harganya sudah lumayan tinggi ya. Sudah ada di 31.000 ya. Kemarin ketika saya buat videonya masih ada di range ini. Nah, tapi ini sebenarnya masih ada trade opportunity, di mana kita kemungkinan besar bisa naik lebih tinggi lagi. Tapi ini lumayan risky ya, karena kenaikannya sudah lumayan eksponensial. Nah, kalau kita ukur Fibonacci dari atas sini sampai bawah sini, kita bisa perhatikan area golden ratio-nya ada di 39.000 dan area untuk 2,618-nya ada di 46.000. Nah, tapi trade ini lumayan risky ya, dan ini hanya bisa dilakukan short term saja. Kalau saya lihat dari time frame weekly, ini merupakan wave 3 ya. Wave 3 dari Elliott Wave. Saya akan coba ukur dengan Fibonacci untuk targetnya. Nah, target maksimumnya untuk wave 3 ini kemungkinan besar bisa ke area sini. Biasanya target minimumnya ada di 2,618, tapi ini sudah di break kemungkinan besar. Jadi kita bisa naik mungkin ke 40.000 atau bahkan naik sampai 47.000. Tiga resisten ini merupakan resisten yang penting buat Bitcoin. Nah, ini kita sudah lumayan dekat dengan resistennya. Tapi kalau kalian mau coba untuk high risk trade, kalian bisa coba. Oke, sekarang saya akan coba lihat candle yang terbentuk ya selama 12 minggu ini. Kita bisa perhatikan ini ada candle dari 12 minggu, dan ini candle bullish-nya sudah berturut-turut ya. Ini hanya ada satu candle bearish. Dan ini biasanya sudah cukup bahaya kalau kita masuk kembali. Kita bisa perhatikan kalau saya menggunakan Bollinger Band, dia sudah keluar dari bandnya selama hampir 11 minggu ya, berturut-turut. Dan dia bisa saja crash secara tiba-tiba. Nah, tapi saya melihat ini kemungkinan besar dia akan sideways dulu untuk altcoin mulai naik kembali. Setelah itu baru dia akan melakukan crash-nya. Dia bisa saja sideways atau naik kembali sampai 45.000. Ini target terakhir saya dari wave 3. Bisa saja tercapai, bisa saja kita lebih rendah dari itu. Jadi begitu ya untuk Bitcoin. Untuk sekarang trade-nya lumayan risky, tapi kalau mau masuk masih bisa. Harus disesuaikan dengan risk profile kalian masing-masing. Oke, sekarang saya akan lanjutkan ke Ethereum. Oke, Ethereum kemarin saya juga sudah sarankan buat masuk ya, ketika ada di area 600-an, karena ada rising channel ini ya, dan kemudian tercapai juga area buy-nya ada di area sini untuk yang pertama. Sebenarnya kemarin saya juga sarankan kalian untuk bisa masuk juga kalau tidak mau tunggu sampai sini. Dan bagi yang masuk, ini profitnya sudah lumayan ya, sudah lebih dari 50%. Kalau saya coba ukur dari bawah sini, ini sudah ada gain 100% ya, dalam sekitar 14 hari saja. Karena ini saya hitung dengan time cycle, dan sebenarnya target saya hanya ada di 800. Karena kemarin saya hitung kemungkinan untuk ke area 800 itu ada di tanggal 3 Januari. Dan ini terbukti ya, di tanggal 3 Januari, dia masuk ke 800. Dan bahkan break dari sana, naik sampai 900-an. Nah, dan forecast saya ternyata ada miss selama 1 hari, di mana 4 Januarinya ini dia membentuk satu high. Bagi yang masuk kemarin, profitnya sudah lumayan banyak ya, sudah dapat sekitar 40%. Tapi bagi yang hold ini sudah naik sampai 100%. Nah, untuk saat ini saya lebih melihat kemungkinan besar kita akan sideways atau mungkin koreksi. Tapi ini koreksinya kemungkinan besar tidak akan begitu dalam. Mungkin bisa ke area 0,382 retracement atau 0,5. Nah, setelah itu baru kita akan lanjut kenaikan kita lagi. Nah, ini bisa break dari area 1100-an. Nah, ini skenario saya buat Ethereum. Ini bisa saja terjadi di Januari ini atau mungkin Februari. Kalau lihat dari pergerakan yang lumayan eksponensial, kemungkinan besar kita bisa lakukan
swing ini di Januari ini. Nah, untuk sekarang kita bisa coba pasang buy order ya di area-area 0,382, 0,5 atau 0,618. Nah, ini area-area yang penting. Kemudian targetkan kenaikan mungkin ke 1.500-an. Harusnya kita bisa capai ya di tahun ini. Nah, saya lihat view dari Ethereum seperti ini ya. Jadi kita bisa koreksi dulu, koreksinya bisa dalam atau bisa hanya sideways saja. Dengan catatan lain, kalau dia bisa break dari area 1163 ini, kemungkinan besar kita akan naik lebih tinggi lagi. Jadi ini merupakan salah satu target yang harus di-break ya. Kalau dia bisa break di atas ini, kita bisa ekspektasikan target minimal 10% ke atas. Oke, begitu ya view saya buat Ethereum. Kemudian saya akan lanjutkan ke XRP. Nah, untuk XRP ini salah satu kripto yang turun ya, di mana semua koin mulai naik, dia turun. Karena ada satu berita yang berdampak pada koin ini. Nah, kalau saya perhatikan, ini ada satu trend line yang sudah di-broke. Dan kemudian kita sekarang mencoba untuk meretest. Tapi kelihatannya masih gagal. Saya akan lebih optimis untuk Ripple kalau kita bisa break di atas ini. Nah, kalau kita masih di bawah sini, kemungkinan besar masih agak sulit ya buat Ripple. Tapi di sisi lain saya juga melihat ada satu harmonic pattern ya yang besar. Ini ada satu harmonic pattern ya, dan biasanya untuk target minimal dari harmonic pattern ini ada di rasio 0,382. Kalau kalian mau coba ambil opportunity ini bisa, di mana masuk di area support ini, kemudian targetnya ada di sini. Selama dia masih bisa bertahan di area 0,17, harmonic pattern ini bisa dibilang masih valid. Tapi kalau dia berhasil break di bawah 0,17 ini, kemungkinan besar akan cenderung lebih bearish lagi. Dan untuk target berikutnya ada di sekitar 0,1. Nah, saya rasa begitu ya view saya buat Ripple. Untuk sekarang saya melihat ada potensi dari harmonic pattern. Dan kalau harmonic pattern ini berhasil, kemungkinan besar ini bisa jadi head and shoulder pattern. Tapi kalau harmonic pattern ini gagal, kemungkinan besar kita akan melihat harga jatuh sampai 0,1 atau mungkin di bawahnya. Oke, saya rasa begitu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.